Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling memandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Say oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Valentina di acara Ngopi Ngobrolin Properti. Gimana semuanya properti people? Oh, makasih untuk teman-teman. Ya, yang besar tepuk tangan nih. Gimana properti people? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, yang di rumah keadaan sehat, yang di sini juga. Amin. Semoga lancar kehidupannya dan percuanannya, percintaannya, investasinya. Amin. Nah, hari ini temanya itu seru banget. Dan aku juga sebenarnya excited banget untuk ngobrolin hal ini karena aku penasaran banget. Tapi aku yakin kalian juga pasti udah pernah dengar dengan istilah ini yaitu sandwich generation. Beda ya sama girls generation ya? Kalau beda ya? Beda dong, yang laki-laki tolong ya. Nah seperti yang kita tahu sandwich generation ini itu biasanya yang mengalami itu kaum-kaum milenial seperti saya. Dan biasanya terkait juga berhubungan erat dengan financial. Seperti tema hari ini yaitu generasi sandwich wajib melek investasi. Nah kita menghadirkan beberapa bintang tamu. Pertama ada komika yang baru saja menyelesaikan turnya nih. Stand up turnya yaitu Pras Teguh. Selamat datang Pras Teguh. Kemudian kita juga ada expert di bidang keuangan yaitu Mas Karisma. Selamat datang. Sesuai namanya berkarisma banget nih, asik. Dan ada juga perwakilan dari community hub milenial pintar dari Mbak Felicia Tama. Nanti Mbak Felicia nih bakalan lebih membicarakan dari perspektif milenial, dari perspektif Akika gitu ya. Property people, aku mau mengingatkan nih sebelum aku melanjutkan lagi perbincangannya, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube Rumah 123 karena kalian bisa nih nontonin acara ngopi episode lainnya dan kalian bisa ngedapetin informasi-informasi lainnya seputar properti. Nah, untuk property people aku juga mau ngingetin buat yang ada di sini ini nih hubungan dengan percuan-cuanan nih ya. Nanti bakal ada hadiah e-wallet total sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal posting nih di story keseruan kita hari ini. Dan kalian jangan lupa untuk mention @rumah123.com dan mention 3 orang teman kalian. Dan wajib sertakan hashtag ngopi on ground dan hashtag ada buat kamu. Aku ulangin ya. Jangan lupa untuk mention rumah123.com, mention 3 orang teman kamu dan hashtag ngopi on ground dan hashtag ada buat kamu. Siapa tahu kamu beruntung kan duitnya bisa buat ngopi lagi, ya kan? Kalau gitu kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih sama Mas Pras. Aduh, apa kabar Mas Pras? Halo. Sehat, ya kan? Aku dengar-dengar kemarin habis tur nih. Iya, tapi masih jalan, sisa final di Jakarta 23 Juli. Ah, tuh bagi yang mau nonton tiketnya masih bisa dibeli apa gimana? Masih bisa ya. Ini turnya namanya apa tuh, Kak? Turnya judulnya Ibu. Judulnya Ibu. Iya, jadi tahun lalu itu ibu gue meninggal terus kayaknya mau bikin persembahan terakhir deh. Mau bikin
tour stand up komedi bertajuk Ibu. Aku dengar hasilnya itu mau dibikinin masjid. Masjid, iya betul. Ya. Kita doakan ya semuanya ya, semoga terrealisasi. Terima kasih teman-teman. Nah selain tour sekarang lagi sibuk apa, Mas Pras? Ini yang ngomong. Oh ini hari ini ngomong iya. Nggak salah sih. Tapi boleh yang lain nggak jawabannya? Iya paling ada beberapa podcast. Iya. Terus ya stand up ya gitu aja lah kehidupan sama stand up podcast. Aku suka nontonin podcast kamu loh yang iya. Mana itu? Yang setupnya warung ada telur-teloran. Iya betul, itu betul, kan. Betul. Wah terima kasih. Iya sama-sama. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Itu awal mula kamu bikin podcast itu gimana ceritanya? Karena kamu kayaknya subscribernya udah banyak banget dan yang nonton nih Property People kayak udah jutaan dan ratusan ribu nih. Ya untung ternyata orang banyak yang suka ke warung ternyata. Oh iya benar. Ya gue bikin itu karena kayaknya podcast tuh udah banyak, cuman yang sedikit sederhana jarang ya. Terus obrolannya bebas mau ngomong apa aja di situ. Iya. Ya tergantung editor lah mau ngedit mau ngomong apa kita. Ya berarti kesibukannya lagi tour, bikin podcast dan stand up. Ya betul itu aja. Nah kalau Mas Karisma gimana nih? Lagi sibuk apa nih Mas? Tes. Cek. Aman namanya. Lagi sibuk apa nih Mas? Kalau bilang sibuk ngomong udah kepake jawab. Iya, aduh. Coba cari lagi yang lain. Kita sibuk untuk memberikan literasi keuangan aja. Oh gitu. Supaya para generasi millennials, Gen Z, Gen Y ya, terutama itu udah bisa melek terkait dengan investasi, terkait dengan keuangan. Karena itu ada keseharian kita loh. Iya betul banget. Kita berhubungan terus dengan namanya keuangan. Betul banget. Nah kalau Mas Karisma sendiri di bidang ini udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Kalau dikasih bocoran takutnya nambah usia ya. Jadi ya 10 tahun lah kurang lebih ya. 10 tahun. Berarti umurnya kayaknya masih 20-an ya? ya? Iya, bener banget. I'm feeling 22 terus. Aduh, ya boleh. 10 tahun. Muda banget ya. Gue nih tampang gue nih, padahal gue kelahiran 91. Oh ya? Kayak 43 umur gue ya. Padahal dari nanya umur ya. Siapa yang ngomong? Sini kalian, turun. Nah kalau Mbak Felicia sendiri boleh tahu nggak nih apa sih milenial pintar itu? Tes. Nah, cek. Halo. Ya? Hai. Nah, jadi kayak ya aku kan juga sebagai salah satu milenial ya yang kayak sibuk kesehariannya tuh ya mencari nafkah gitu kan. Benar. How to survive in the world. Demi gitu skincare gak sih? Demi segalanya dah. Demi segala-galanya. Gitu. Jadi milenial pintar itu basically ya kayak komunitas yang aku berusaha ngumpulin teman-temanku yang juga I'm sure juga struggling samanya kayak gua gitu kan. Jadi ya gitu deh Kak Putri. Oh isi biasanya ngebahas apa aja sih di milenial pintar? Biasanya kita kayak bahas kayak kita berusaha ngumpulin expert-expert yang kayak bisa ngasih real life solution gitu loh ke daily life problem kita kayak masalah-masalah utama kita yang terutama financial itu paling pertama biasanya yang masalah semua orang tuh paling yang dihadapi semua orang tuh pasti itu terus hari-harian terus juga info-info yang terupdate supaya kita tuh sama-sama terupdate gitu sesama milenial. Benar aku setuju banget karena di sekolah tuh kayaknya belum kita diajarin soal financial ya untuk kayak ngurusin gitu gimana financial itu. Kan kita sehari-hari itu kayak diedukasi gitu ya tapi kayak gak ada yang pelajaran hidup langsungnya gitu ya. Aplikasi langsungnya gitu. Benar. Property People, aku mau mengingatkan nih sebelum aku melanjutkan lagi perbincangannya, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube Rumah 123 karena kalian bisa nih nontonin acara ngopi episode lainnya dan kalian bisa ngedapetin informasi-informasi lainnya seputar properti. Nah kalau Mas Pras sendiri nih dari sisi financial, nah Mas Pras tuh milenial bukan sih? Milenial enggak gue ya? Milenial ya. 2000 tuh milenial. Oh. Berarti terakhir kali di umur berapa sih milenial itu? Sekarang kayaknya 40-an ya harusnya. 40. Bokap gue merasa milenial loh dia. 61 padahal dia. Jiwanya berarti ya. Oke. Nggak apa-apa jiwanya. Nah, kalau Mas Pras nih dari sisi financial, kan profesinya ini kan komika. Betul. Ya kan? Sempat ini nggak sih terdampak gara-gara pandemi kemarin? Karena kan nggak bisa show, nggak bisa stand up. Jujur ya. Jujur banget sama pas aku. COVID
saya kaya banget asli. Serius, waduh. Asli. Berarti Nggak bohong nih. Iya daripada wah saya susah gini, tapi nggak tahu kenapa ya. Emang ada aja celahnya kayak kita stand up ternyata di Zoom. iya benar. Via bisa. Zoom gitu walaupun kita nggak tahu dia ketawa apa Nah enggak. itu Iya bodo amat yang penting kan duit duitnya, ada ya. iya gitu. baik. Kadang kita ngelawak udah berapa menit kemudian baru dia. Dia ketawa tuh ngapain nih kan kita nggak Belum tahu. ini ya internetnya mati lagi atau Nah, gimana. kadang gitu tuh. Ya tapi Melek. ya alhamdulillah ya selama Covid nggak tahu kenapa brand itu butuh banget mencari influencer Oh, iya. waktu Covidnya. Iya. Nah, menurut saya nggak kedampak tuh saya. Nggak kedampak ya? Nggak kedampak tapi kena Covidnya kena saya. Tapi sekarang aman dong. Aman dong. Aman. Berarti shay. Gimana ya? Berarti tidak berdampak dan menjadi lebih kalau gitu lebih kaya raya beli rumahnya. Kalau mau beli rumah di mana? Rumah 123. Rumah 123. Iya, Saya nggak di mana mau lagi? saya tanya nih harus di rumah 123. Kalau rumah lain saya nggak mau. Nggak mau ya? Iya benar. 123 saya. Nah kalau buat Mas Karisma sendiri, gimana sih pengen tahu nih gimana cara paling aman mengatur keuangan buat pekerja-pekerja seni kayak ini Mas Pras kayak gini. Ya, jadi pekerja seni itu kan lekat dengan sebuah metode yang mengatur keuangan itu secara nggak tetap. Beda. Betul. Ya, Walaupun betul. duitnya banyak, Iya. tapi tetap aja bisa Kaya jadi- raya. Nah, kaya raya. Tapi kaya raya relatif kan. Iya betul. Jadi ketika dapat 100 juta keluarin 90 juta. Bisa Nah. bisa. Bisa jadi dapatnya 50 juta keluarnya 60 juta. Bisa bisa banget. Lah, nombok dong Bisa itu ya. jadi dapatnya nggak ada gitu kan keluar Bisa. tetap. Betul. Jadi itu yang terjadi memang ya. Karena tidak kondisi tidak seperti pasti sekarang. income-nya Nggak gitu pasti. ya. Iya. Nah tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita ya untuk nggak bisa ngelola uang kita. Karena memang kondisi itu seharusnya kita sudah bisa siasatin. Ya ketika Gimana kita tuh? punya kondisi di mana kita itu nggak balance atau mungkin nggak tetap income-nya, tapi ternyata ada kunci yang memang itu akan menjadi patokan atau benchmarking kita dalam mengelola duit. Karena apa? Ketika Warren Buffett, Warren Buffett? Tapi kenapa dia masih dia suara. Itu salah satu top investor. Kita di telepon Amerika. aja, kita Boleh. telepon sekarang. Kita terhubung Rumah sekarang, 123, kita jadi kita sudah terhubung dengan Warren Buffett. Itu top investor di Amerika. Oke. Dia bilang bahwa kunci kekayaan, kunci kita menjadi kaya itu bukan soal income kita, tapi it's all about our spending habits. Yes. Ya. Jadi gimana kebiasaan kita dalam mengeluarkan uang arahnya kemana, apakah kita Mengelola, mengutamakan keinginan atau kebutuhan, ataupun kita ternyata menyisakan baru kita investasi atau kita bahkan menyisihkan baru kita mau belanja, itu yang menjadi kunci. Oke. Ya, jadi dia bilang itu do not save what's left after spending, but spend what's left after saving. Paham tuh, Bang? artinya? Apa tuh, Bang? Paham nggak artinya? Gua tuh ngangguk-ngangguk tuh maksudnya ngomong apa sih? Ngangguk-ngangguk sebenarnya? paham Apa Bang nggak? artinya Bang? Dia Tolong bilang, Bang. jangan kita itu nabung setelah kita tuh belanja terlebih dahulu. Karena ujung-ujung nggak akan pernah bisa nabung. Ujung-ujungnya akan terus habis untuk kita kebutuhan belanja. Betul. Tapi belanjalah dari apa yang tersisa setelah kita saving. Saving. Kita nabung dulu, Nabung itu dulu. namanya Betul, spending betul. habits. Itu aku juga kayak gitu tuh. Aku Kalau pokoknya udah kayak gitu nanti akan terbiasa ujung-ujungnya kan. Ketika udah tahu, oh ternyata polanya pengeluaran saya itu sekitar 10 juta atau 15 juta. Berapapun itu income-nya itu akan disisihkan dulu. Karena income naik turun itu wajar ya, apalagi untuk orang yang freelancer, pekerja nah seni, itu segala benar macam. freelancer pekerja seni. Jadi memang kita harus patok dulu spendingnya itu berapa, baru nanti income-nya itu kita bisa sisihkan secara average, kita tahu berapa lebih rata-rata yang kita dapat. Jadi apa sarannya adalah kita harus pinter-pinter nih tahu income kita berapa, terus kita juga pinter-pinter nih untuk pengeluarannya yang harus kita dahuluin tuh apa, yang penting apa dulu. Berarti lebih ke ini ya, pinter-pinter untuk Kuncinya itu adalah cash flow. Kita ngatur uang masuk uang keluar. Benar. Karena kondisinya milenial sekarang, kalau ditanyain berapa income kita setiap bulan, itu hitungan detik. Gaji gue 5 juta, Iya. gaji gue 10 juta. Oh rata-rata YouTube gue misalnya berapa? Cie. Tahu berapa? Udah bisa beli rumah kan? Tapi ketika ditanya pengeluaran, belum tentu seharian tuh dia dapat berapa ya pengeluaran gue. Karena biasanya sebulan. orang mungkin males catat pengeluarannya. sekali. Jadi Mas Pras kuncinya catat itu gak pengeluarannya? Kalau gue sih yang ngelola istri. Oh iya. Kalau semua dikasih ke gue,
Habis Ambiar bangkrut ya, pasti. ambiar. Mungkin itu salah satu juga tips ya yang punya suami, tolong yang kelola istri ya biar Istri. aman ya. Sebenarnya gini, kita nggak terlalu memfokuskan pada gender ya. Iya, Oh betul. iya Diskriminatif. benar. Iya. Tapi memang lekat kan kaitan Lekat. istri itu dengan Menteri Keuangan. Betul. Walaupun Menteri nggak Keuangan. melulu. Nggak melulu. Seorang Menteri Keuangan yang namanya istri ini bisa ngelola uang. Karena gini Mas Garis, Gimana? istri gua tuh orang Minang, lu tahu orang Minang Sama ke gua. berarti. pelitnya tuh gimana ya Nah. kan. Ini mas bukan masalah pelit, masalah jago dia ngejaga. Nah itu dia, mau menikah pun dulu waktu itu gitu. Kita nikah, ayo, tapi semua uang lu buat gua. Waduh. Serius, Iya. tapi ya gue sih Jago ya. lemah dalam mengelola uang. Ya. Makanya gue lebih ke istri lah gitu. Berarti Gak masalah sebenarnya. Nggak masalah ya. Apalagi udah terstigmanya itu orang Minang jago ngatur duit ya. Sama sih. Saya juga basicnya kan orang Minang orang tua ya. Cuman bukan karena itu sebenarnya. Iya. Justru saya belajar dari kondisi orang tua. Yang ternyata dulu terlilit dengan hutang. Oh ternyata kakak saya dulu pernah ada masalah dengan masalah cash flow. Dari situ justru saya jadi punya motivasi. Gimana caranya saya bisa jadi seorang penyeimbang di keluarga ya. Ada masalah itu saya jadi belajar. Oh ternyata ini lo ngaturnya. Iya. Oh ternyata dengan kondisi seperti itu saya tahu solusinya harus seperti apa. Jadi itu memang Dari harus pengalaman ada yang juga ya. iya dari pengalaman keluarga itu bisa jadi trigger kita untuk punya pengelolaan keuangan lebih bagus. Benar, setuju banget. Berarti mungkin salah satu kuncinya juga harus rajin-rajin nabung kali ya kalau misalnya yang income-nya ini nggak bisa berubah-berubah nih tiap bulan nih yang kayak entertainment, freelancer gitu kan. Takutnya kayak bulan ini lagi banyak, bulan depan nggak tahu lagi gitu kan. Nah kalau buat Mbak sendiri dari Milenial Pintar, ini boleh nggak sih diceritakan lebih dalam lagi mungkin keresahan-keresahannya seperti apa? Ya, kalau aku kan kebetulan aku nggak freelancer ya, aku termasuk kepada persentase masyarakat yang kantoran. 9 to Nah 5. jadi ya 9 to 5 gitu kan. Jadi ya memang ada income-nya setiap bulan segitu, tapi kan kayak ya harus memang betul kata Kak Karisma tadi gitu, harus belajar untuk ngelola keuangan walaupun aku belum berkeluarga ya, tapi kan sendiri udah kayak ya harus tahu gitu kan. Apalagi kalau sesuai tema hari ini nih sandwich generation Yes. gitu kan, bukan tanggung sendiri aja, harus tanggung Yes, orang tua. tua. Apalagi kalau udah berkeluarga nanti Ya. ada tanggungan anak gitu kan. Di tengah-tengah kan itu jadinya. Kejepit gitu kan, literally like its name gitu. Banyak banget kok yang harus makanya harus betul-betul dipisah-pisah gitu. Betul kata Kak Karis tadi, setuju banget. Harus gunakan yang tersisa dari saving gitu kan. Betul. Bukan kebalikannya Betul, gitu. betul. Kalau Harus- aku kalau Kalau kamu gimana, Maaf? kalau kayak aku ya kayak apa? Ya masih single kan kebetulan, jadi ya harus siap-siap aja banyak-banyak saving untuk future-nya Future-nya. gimana. Kalau enggak nanti kalau nggak siap gimana gitu kan. Yes. Masa kacau gitu. Gak Nah, bisa pasrah. Tapi nih kita ngomongin sandwich generation. Kalau Mas Pras sendiri familiar gak sama sandwich generation? Sangat saya, Sangat ya. tulang punggung semuanya. Oh, kamu termaksud sandwich generation gak? Bukan sandwich lagi, double cheese saya. Double cheese saya. nih. Iya, habis Dagingnya saya. 2. Betul. Iya. Dari, ya gitu, dari ade kuliah, terus mertua, orang tua saya, istri, anak. Oh ya banyak juga ya. Iya banyak. Iya banyak juga ya. Semuanya saya, kalau nggak ada saya, aco gembel mereka semua. asli makanya. Tapi Mas Pras sendiri merasa, aduh lumayan terbebani ya nih. Ternyata susah juga ya menjadi sandwich generation. Punya ini nggak kayak solusi-solusi sendiri gitu. Yang akhirnya ditemukan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani gitu. Enggak sih, karena menurut saya life is punchline ya. Wah. Maksudnya kita nggak bisa nebak besok dapat rezeki apa. Ya jadi gue happy aja ada kerjaan, apapun kerjaannya gue sikat. Yes. Ya contoh kayak gini ada aja, ya ayo. Ayo gitu ya. Tapi pas banget sih obrolannya dengan apa tadi sandwich apa? Sandwich generation. Nah iya, itu saya banget tuh. Kamu banget ya. Betul, adik-adik tiba-tiba besok ngerengek minta uang gitu. Udah ketebak tiba-tiba minta uang ya. Ya mau gimana gitu mas. Berarti kamu masih membiayai sekolah adik atau Iya juga sekolah kuliah dia. kuliah juga semuanya? Kuliah. Jajannya? Jajannya Jajannya bener. juga? Iya dia kuliah nggak mungkin suruh gue kerja di Alfamart kan. Gitu. Itu masih kuliah. Terus ada orang tua istri juga. Kalau orang tua gua yang dari gua sendiri
bapak masih kerja soalnya. Oke. Dulu ibu udah meninggal, berkuranglah dikit beban gitu. Iya bener kan gitu. Gua mau Kalau gimana secara ya responnya ya? Antara sedih apa Enggak kan tahu real ngomong ya bener ya kan. Iya. Sedih sih ditinggal tapi kan alhamdulillah keseng nih ada 10 juta gitu. Aduh, dark jokes banget nih orang satu ya. Ya bener kan tuh. Iya bener ya. Iya gitu. Oke. Kalau buat Mas Karisma sendiri aku mau nanya nih, Sandwich Generation itu biasanya kenapa bisa muncul kalimat itu sih? Bagus ya. Istilah itu. Untuk saya kan suruh menanggapi ini. Saya bingung menanggapinya gimana tadi. Saya juga bingung. Iya. Saya gini-gini aja tadi. Nah, jadi gini, munculnya istilah sandwich generation. Mungkin ini untuk yang belum familiar, kita udah tahu ya roti sandwich ya. Berarti kan roti lapis. Tadi entah itu bentuknya ada triple cheese, big mac, Whopper, apapun itu makin tebel emang makin berat. Jadi kita itu ibarat di tengah-tengah itu menanggung beban dari atas dan dari bawah keturunan kita. Nah, kenapa itu muncul? Iya, Mungkin aku cerita dulu itu. paradoksnya ya. Ini paradoks yang muncul di masyarakat ketika kita terkena kondisi sandwich generation. Yang pertama itu biasanya kita yakin rezeki itu diatur sama Tuhan. Iya. Sehingga budaya kita yang sering sekali melekat dengan ketimuran ya, adatnya itu pokoknya anak ya lu nanti akan berbakti ke orang tua ketika sudah mandiri. Itu yang membuat akhirnya rezeki udah diatur sama Tuhan, ujung-ujungnya apa? Oh iya kok nggak ada ya, tapi anak gua aja deh gitu kan. Sehingga banyak anak banyak rezeki, sekarang itu kondisinya sudah harus kita telaah lagi, maksudnya apa? Ya, karena dulu itu Nabi Muhammad, kalau kita ngomong muslim ya, orang umatnya dia semakin banyak itu semakin kuat, karena kita dulu kan dalam masa ketika Islam itu harus bisa menguasai dunia ya. Sekarang itu kondisinya keluarga kita sendiri yang harusnya kita bisa berikan kualitas lebih dibandingkan kita ngomong quantity. Itu personal opinion saya ya. Saya mengutamakan kualitas daripada quantity. Terus yang kedua, ada juga yang beranggapan bahwa ketika nanti saya misalnya jalan aja dulu nih ya, punya kondisi keuangan yang kita belum tahu kenapa, maka kita mikirnya tuh insya Allah akan selalu ada jalan gitu ya. Gak perlu persiapan pun udah pokoknya ada jalannya. Padahal banyaklah kita ngomong kalau secara keyakinan kita umat muslim aja, saya sebagai umat muslim itu bahkan ada di Al-Quran yang menyatakan bahwa wahai orang-orang beriman persiapanlah masa depanmu, itu ada di surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi enggak serta-merta itu kita berpasrah diri, ikhtiar itu penting. Makanya selalu ada ikhtiar dibandingkan hasil itu menyusul. Jadi sebenarnya beberapa paradoks yang muncul terkait dengan budaya, terkait dengan kita berpikir bahwa ternyata nanti juga akan ada jalannya. Memang optimis itu penting ya, tapi kalau kita nggak iringin dengan kondisi yang memang bisa support satu sama lain, mementingkan kualitas tadi di era sekarang yang kompetisinya makin luar biasa dahsyat, ya kan, yang nggak kreatif ya pasti akan tertinggal gitu kan. Syukur-syukur dia makin kaya karena dia kreatif. Iya. Bisa menghibur orang, betul kan? Benar, bisa beli rumah. Saya juga alhamdulillah yang kemarin dapat blessing lah ketika masa pandemi ya, karena ada orang yang kejebak kripto, jual aset murah saya ambil. Bener kan? Ya, gitu. Itu kan harus pinter-pinter ya, pinter-pinter cari celah ya. Jadi masa pandemi saya ambil chance dari situ, karena saya selalu nekenin kalau kita masuk pandemi siapin cash. Siapin cash untuk apa? Orang pasti ada yang jual murah nih, gue beli, gue bayarin gitu. Sekarang udah masa saya mau jual lagi, bahkan saya lagi ngobrol sama Mbak Koni supaya kita jual aset lewat rumah 123. Gitu dong, oke Mbak ya? Masuk gitu banget. Kan, gitu ya. Jadi itu peluang-peluang yang bisa kita ambil di masa pandemi ya, termasuk kemarin ada program pemerintah Kartu Prakerja, saya pun ikut ambil bagian training di situ juga, jadi ada blessing lah di masa pandemi. Dan kita adaptasi akhirnya kan, adaptasi dari yang offline menjadi online. Otomatis secara cost, biasanya saya training offline itu udah mikirin biaya sana sini ya kan, sewa. Tempat, konsumsi segala macam itu nggak dipikirin. Ya kan, semuanya kita bisa bertemu satu waktu dengan terpisah jarak dan ruang gitu ya. Benar, ya LDR-an kan? ya. Betul, jadi saya tuh kalau ngajar tuh ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, ada yang dari Bali gitu kan, bahkan ada yang dari Maluku. Kita ketemu satu waktu, kita ngomong waktu jam 8 waktu Indonesia Barat, ketemu semua. Dari jam 9 waktu Indonesia Tengah, 10 waktu Indonesia Barat, Timur. Jadi itu bisa kita kondisikan kondisinya seperti masa pandemi ini ya. Selama kita melihatnya bahwa ada peluang dan kita bisa konversi itu jadi suatu hal yang memang bermanfaat, kenapa tidak gitu kan. Tapi masalahnya kan ada lah industri yang memang tadi pasti terkena. Betul. Termasuk tadi stand up comedian gitu ya. Saya juga gak ngebayangin gimana cerita yang lawak lu di depan Zoom gak ada yang ketawa. Iya gak ada yang ketawa, bingung gue kadang-kadang gimana ngajar aja reaksinya. udah gak biasa gitu kan. Tiba-tiba kita dialog kok diem aja semuanya gak tahu. Iya, krik-krik banget. Yang penting kan duit masuk ya, betul kan? Tapi Mas Karisma, kalau Sandwich Generation itu mungkin dia dari istilahnya tuh dari luar negeri dulu kali ya.
Iya dong. Ya kan? Kalau di Nah, Indonesia terus namanya habis roti itu- lapis sebutannya. Atau apa itu? Bener juga. Roti Tinggal isi dong ditranslate. kita. Tapi kayak awal mulanya tuh pertama kali kayak ini kok anak-anak orang Indonesia nih mulai ngomongin ini nih. Itu awal mulanya tuh dari mana sih? Apa gara-gara pandemi kah jadi omongin itu? Sebenarnya ini udah fenomena. Atau mulai berasa banget nih. Betul. Fenomena ini muncul karena kalau kita pernah dengar istilah bonus demografi di Indonesia itu ketika orang yang berusia produktif akan lebih banyak ya dibanding yang udah tua-tua, maka disitulah mereka itu terbebani akhirnya. Ketika kondisi ini masuk nih generasi milenial sudah komposisinya secara piramida di tengah-tengah jauh lebih besar, maka mereka otomatis akan menanggung yang di atas maupun yang di bawah. Nah itu kondisi yang akhirnya sekarang kita hadapin nih, mau tidak mau. Ya, saya alhamdulillah bersyukur orang tua enggak menggantungkan hidup ke anak, alhamdulillah. Gitu. Tapi ada juga kondisi yang dialami Mas Pras gitu. Tapi mau tidak mau atau suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, bisa jadi itu jadi pelecutnya Mas Pras juga akhirnya jauh lebih kreatif dan menghasilkan sejumlah ini gitu kan yang sekarang didapat. Karena belum tentu kalau kondisinya kayak Mas Pras, mungkin pendapatannya masih biasa-biasa aja karena kita nyantai kan orang tua kita nggak ngebebanin kita segala macam. Nggak ada tekanan gitu ya. Tapi itu harusnya kita ambil dari sisi yang itu ya, positifnya dulu. Di sisi yang lain kita harus persiapkan. Jangan sampai nanti kita ketika sudah tua, toh di Indonesia ini belum terequip dengan skema social security seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri orang itu udah pasti hidupnya setelah pensiun mereka liburan, jalan-jalan. Ya segala macam transportasi umum itu saya kemarin sempat sebelum pandemi ke Aussie itu dipatok sehari itu cuman $2 naik transportasi umum gitu kan. Jadi itu udah murah banget. Asuransi di cover karena apa? Mereka dipaksa selagi muda itu insurance dipotong, dana pensiunnya dipotong. Kalau kita kan enggak. Berarti ada ya kan? Kita ini belum lah. Kita baru menyiapkan BPJS tapi ya orang itu kalau sakit baru mereka daftar BPJS gitu loh. Tapi belum dipaksa sedari sekarang gimana caranya mereka itu ya ini penting untuk kesehatan saya, jadi untuk proteksi saya. Jadi juga mempengaruhi ya. Betul. Jadi kebijakan pemerintah kita ini masih cukup membebaskan. Itu yang bisa dua sisi mata uang ya. Kalau kitanya bisa ngelola duit, ya kita punya saving lebih besar, kita atur sendiri. Karena saya sendiri prefer ngatur duit sendiri dibanding saya masuk ke instrumen pemerintah punya, returnnya relatif lebih kecil sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang udah terbiasa, ya kan dipotong setiap bulan pegawai Mbak, ya kan ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu banyak yang saya training masa persiapan pensiun, mereka tuh terkaget-kaget. Ternyata umur 52 pas mau persiapan pensiun kita training, cek coba berapa saldo JHT-nya, saldo DPLK-nya. Oh saya punya 500 juta, saya punya benar. Karena apa? Mereka tadi terbiasa. Mereka menganggap income mereka itu setelah dipotong, itu yang mereka pakai untuk kebutuhan hidup. Ya kan? Coba kalau misalnya dia nggak dipotong, pasti dia dapat 10 juta habis semuanya. Ya kan? Tapi kalau dipotong jadi sisa 7,5, 8 juta, 2 juta itu yang mereka saving seiring berjalannya waktu. Ujung-ujungnya mereka baru sadar, oh ini pentingnya ya ternyata. Saya punya cara ngatur uang kayak gini. Dipaksa, memang perlu dipaksa. Kalau menurut Mbak Felicia sendiri nih dari pihak milenial nih, menurut kamu kenapa banyak milenial yang jadi bagian sandwich generation dari perspektif kamu sebagai milenial nih? Ya benar kan kata Kak Karisma tadi kan udah disebutkan, memang sekarang tuh milenial tuh secara sensus penduduk itu memang persentasenya paling tinggi. Ada second itu Gen X kan ya, our parents lah, generasi orang tua kita. Ya jadi memang aku termasuk juga salah satu yang beruntung yang belum punya roti atas dan bawahnya gitu kan. Orang tua aku juga masih earning tapi ya harus siap-siap gitu. Kita nggak bisa pasrah aja bener gitu. Masa kita terima-terima aja gitu, kita kalau misalnya nanti harus biayain atas bawah tapi kita kayak tabungannya nggak siap, ya kita harus prepare for our future dong. Kayak aku belum punya anak tapi aku udah harus sadar dari sekarang nanti kalau emang in the future mau build family ya harus siap gitu kan untuk tanggungannya gitu, nggak bisa jalan santai-santai having fun aja, harus mawas banget gitu loh. Jadi sebelum nanti mau berkeluarga mendingan kita tuh pikirin dulu nih keadaan financial kita udah siap belum untuk berkeluarga, apalagi kalau misalnya harus membiayai orang tua juga gitu ya. Apalagi kita cewek-cewek ya Kak ya, kan walaupun memang kalau zaman dulunya tuh cowok Cewek-cewek. Enggak, maksudnya zaman sekarang harusnya dibiayai, ngapain kalian kerja sih? Lah, tapi kan tidak semua kondisi bisa begitu kan. Itu beruntung sih wanitanya kalau begitu. Benar. Paling enggak kita harus kayak punya
punya simpanan sendiri gitu loh, paling nggak untuk orang tua kita Simpanan sendiri. Jadi apa? nggak bebanin Simpanan suami. apa nih, Bukan Lulu? gitu, maksudnya simpanan Beda uang loh, maksudnya. ini simpanan apa simpanan beda loh. Oh iya, jangan salah ngomong ya, beda dikit beda arti ya. Harus spesifik. Harus spesifik. Nah tapi kalau buat Mas Pras sendiri nih, kan sandwich generation itu kita harus wajib melek investasi. Tapi kan karena kita membiayai, kayak kamu membiayai keluarga kamu, terus membiayai orang tua juga. Nah itu kamu gimana pendapatnya soal itu? Investasi menurut gue penting banget karena gue kan married di umur 23. 23 udah married, padahal baru keluar dari kompetisi stand up, gue merasa akan menjadi orang kaya, ternyata enggak. Ternyata gitu. Ternyata tidak seindah itu ya? Iya, gue cari Hidup susah apartemen ya? yang lumayan mahal, kayaknya kerjaan ada, ternyata tidak Tidak. ada. Makanya menurut gue hidup kadang di bawah, kadang lebih lagi di bawah. Gitu. Bukan kadang Kita di atas, bisa- bukan di bawah, kadang lebih di bawah Nah, lagi. Iya, jadi kayaknya karena gue juga beruntung karena menikah cepat, terus gue berumah tangga juga cepat dewasanya. Gitu dengan 23 kan emosi kita masih nggak stabil gitu. Gue pengen beli sepatu, dia juga pengen beli tas. Untung setahun kemudian punya anak, baru mulai paham nih, wah ternyata hidup Prioritas. bukan hanya buat hahaha dan bercinta doang. Waduh, asik. Menurut gue gitu. Kalau menurut Mas Karisma gimana? Untuk sandwich generation ini kan kita wajib melek investasi. Ntar lu, gue belum jawab yang investasi. Oh iya, maaf. Gua nginvest, Maaf. gua bikin toko baju di Padang. Oh, Nah, oke. karena sebagai orang Padang dagang Iya, kan, iya, iya, jadi iya. ya beberapa pendapatan gue larin ke toko baju offline malah. Offline, nggak- jadi ya, ada store di sana. ya gue bikin merchandise sendiri. Oke. Jadi sempat ada apa-apa nanti gue bisa balik ke Padang, setidaknya masih bisa makan di situ. Oh berarti kamu menginvestasinya itu lebih ke bisnis ya berarti? Bisnis. Bisnis, Ya. oke. Itu bagus juga. Ya, Bagus juga. Kalau menurut Mas Karisma gimana soal itu? Kan kita sandwich generation ini wajib melek investasi gitu. Nah sedangkan kayak misalnya Mas Pras nih, dari sisi keuangannya harus ngebiayain atas bawah gitu kan. Investasinya lebih baik gimana ya gitu solusinya yang untuk kasus seperti ini gitu. Betul. Nah, ini salah satu cara juga ya untuk kita memutus rantai generasi sandwich. Salah satunya dengan apa? Kita ngerti kita harus apa sekarang ini. Salah satunya apa? Yang paling penting kuncinya adalah jangan pernah kita bergantung dari satu sumber penghasilan. Ya. Harus banyak Harus banyak mulai pipa ya. berpikir gitu loh. Kalaupun kita ternyata belum sekreatif Mas Pras ini untuk buka bisnis, setidaknya kita ambil investasi yang memang membuat kita tuh jadi pasif investor. Kalau ini kan berarti cukup aktif ya, harus ngawasin tokonya, kios segala macam atau rumah makannya. Bisa juga kita melakukan investment secara pasif. Contohnya apa? Sekarang ada instrumen keuangan yang sudah banyak nih kita dengar. Ya, dan itu saya bisa bilang sekarang semuanya itu bisa dilakukan dari our smartphone lah. Ya kan dari gadget kita tuh udah sesimpel kita menekan ya menggoyangkan jari itu udah beres semua, kita bisa investasi. Jadi udah segitu dimudahkannya, tinggal kita sekarang ngerti dulu investasinya kemana. Harus Ya, ngulik karena dulu ya, yang ngulik paling dulu. pas gitu Kita ya. harus memastikan dulu kesesuaian kalau kita mau investasi itu saya itu seperti apa sih. Profil resikonya jangan hanya investasi karena ikut-ikutan. Ya, Jangan karena itu influencer, dia, hati-hati itu ya. dia. Ini Itu dia, akan hati-hati, ada udah ada kasus nih. Iya, ini akan Hati-hati. ada kebijakan baru dari otoritas. Hati-hati karena di luar negeri itu pom-pom investasi itu udah pidana kalau kita nggak ngerti. Nah, hati-hati bro. murah banget gitu. Ya, jadi kalau influencer ngepom-pom, nah sekarang udah mulai nih kan, udah mulai masuk ke ranah pidana. Jadi hati-hati. Di luar negeri itu udah dari 10 tahun lalu mereka tuh hati-hati banget. Jadi nggak bisa sembarangan ngomongin masalah investasi kalau nggak ngerti. Make sure dulu mereka ngerti investasinya Harus itu emang apa yang baru ngomong. expert seperti kamu Nah, kan. Kan suka kayak ini. Gitu. Nah, sekarang kan kondisinya kita sering ya ke-trigger karena tadi orang yang kita kenal, "Aduh Mas Pras lucu nih, boleh nggak dia investasi itu saya ikut ya?" gitu kan. Gitu. Padahal bisa jadi menyesatkan loh, bisa jadi. Ya nggak bro? Bisa jadi gitu. Tapi belum tentu juga salah gitu loh. Tapi intinya kita harus pilah-pilah. Mana yang kira-kira sesuai sama kondisi kita. Kondisi itu berarti investasi itu saya nggak ngomong bahwa lu harus jor-joran di investasi, enggak. Income lu
disisihin aja 15% buat investasi setiap bulan itu udah bagus sebenarnya. Untuk Bagus 15% banget itu 15%. Jadi Iya. jangan kita ngincer semuanya saya investasiin, itu malah nggak bener juga gitu. Karena kita harus siapin dulu tuh. Ada beberapa step, saya selalu ngomong, nambah dikit ya. Iya. Untuk kita mau investasi ada 5 langkah dulu sebenarnya sebelum kita investasi. Oke, apa Kalau aja? ini 4-nya belum terpenuhi, jangan harap investasi. Nggak usah dulu lah saya bisa bilang. apa itu yang pertama? Yang pertama itu berarti kita harus meyakinkan cash flow kita positif. Oke. Cash flow positif berarti apa? Tadi ngatur uang masuk, uang keluar ya. Uang keluar yang biasanya jadi utama nih faktornya sebelum kita ngomongin uang masuk. Karena berapapun yang masuk pasti akan sia-sia, akan habis saja kalau kita nggak bisa ngatur pengeluarannya. Itu udah umum banget lah. Dulu kalau misalnya pas lagi mungkin mbak gajinya 5 juta, pasti keluarnya kurang lebih 5 juta. Pas naik 10 juta, keinginan kita naik. Makanya itu yang utama. Betul. Cash flow dulu. Ya Gaya kan? hidup, gaya hidup. Nah, Gaya hidup. yang kedua kita harus punya dulu tabungan emergency. Ya, yang disebut sering dana darurat istilahnya. darurat, Itu mungkin terkesan sepele, tapi ternyata kemarin Oh, baru penting merasa tuh banget. masa Itu pandemi. penting banget. Benar-benar. Penting banget. Oh iya ternyata gue di stop dulu kegiatan ya. Oh ternyata gue gak bisa hidup nih selama 3-6 bulan kalau misalnya ternyata gue gak punya tabungan ini. Ya. Oh ternyata kalau udah kayak gitu apa yang terjadi, konsekuensinya aset yang udah kita kumpulin selama 10 tahun, mungkin 15 tahun. Dijual gitu aja Ya, kayak dengan tadi harga murah. yang Ya, kayak saya beli gitu. kripto murah itu. Ya, jangan salahkan saya, ya kan? Saya emang ngambil itu terserah. Yang teh jualnya murah kita ambil gitu kan. Tapi intinya selalu ada hal-hal yang membuat kita tuh merasa bahwa itu nggak penting sampai akhirnya kejadian itu menimpa kita. Ternyata itu penting. Ya. Benar. Nah, Kalau yang yang ketiga, ketiga ngatur dulu masalah utang ya. Utang kita sekarang berapa persen dari income kita? Coba diatur-atur size-nya, proporsinya. Saya selalu nyaranin 35% dulu aja dari total penghasilan kita setiap bulan. Atau kalau misalnya nggak pasti ya hitung average-nya aja. Itu kurang lebih 35% gitu kan. 35% ya. Jadi kalau misalnya gaji kita 5 juta ya nggak lebih dari 1,5 juta yang kita bayar untuk kebutuhan utang kita, pembayaran cicilan. Kalau ternyata lebih dari itu, beresin dulu, lunasin dulu utangnya. Ya, beresin pelan-pelan, baru nanti kita ngomong investasi. Ya. Yang terakhir itu, yang keempat ya berarti ya sebelum kita masuk ke 5 itu Berarti kita adalah. harus nyelesain utang kita dulu ya sebenarnya kan baru Benar. investasi. Kalau orang yang utang ke kita nggak bayar-bayar gimana? Nah, coba? iya itu gimana? Ada tuh banyak banget. Susah Betul, banget. betul. Lebih galak yang utang daripada yang iya. diutangin. Mau Benar. bilang besok apa? Ya Terus kita- Allah, kan gue Iya. nanya baik-baik. Makanya itu karakter orang tuh sebenarnya kelihatan ketika utang. Makanya Curhat ya jangan Nah, pengalaman pribadi ya. Nah ini utang itu makanya saya selalu bilang bahwa kalau kita ngutangin orang, kasihlah seikhlasnya duit itu nggak balik. Udah Betul, itu aja. Setuju, aku setuju. Ya, setuju. kasih seikhlasnya duit itu nggak balik ke kita. Udah Anggap ikhlasin. aja uang hilang. Nah, tetangga sendiri men, gue men minjem. Iya, Lebih galak dia ngilang kemana-mana ya Nah, udah. habis itu Hilang biasanya yang tuh. satu lagi. Satu lagi itu ya, utang tadi udah ya, yang Iya. keempat itu berarti proteksi kita, asuransi kita. Itu penting banget berasa ketika masa pandemi kemarin ya. Satu hal yang lucu adalah ketika kita awal-awal masa pandemi itu rata-rata kan orang pasti dialihkan ke Wisma Atlet waktu itu ya. Betul. Sama bro, gue juga 2 kali malah kena. 2 kali. Oh deh. Aduh. Omikron sama Delta, woi. Jadi kemarin Hanya dicoba. sakit kan, udah coba ada S2 kita. Nah jadi ketika rumah sakit awal-awal itu mereka semuanya dialihkan ke si Wisma Atlet, otomatis rumah sakit yang pada saat itu hanya menerima pasien tertentu, mereka setiap ada tes reaktif pasti dialihkan ke VIP. Pasti. Orang kan harus isolasi. Nah biayanya itu aja, kakak saya cuma sakit batuk demam aja, itu 3 hari 20 jutaan. Jadi demi isolasi nungguin itu hasil swab test keluar 2 minggu, kan itu masih lama ya, seminggu 2 minggu. Jadi itulah berasanya akhirnya ujung-ujungnya orang nabung, wah gue buat bayar rumah sakit doang ketika masa pandemi. Kalau kita nggak punya insurance ya, jadi itu penting supaya ngejaga ujung-ujung investasi kita itu yang terakhir tadi kita lakukan, bener-bener kita targetkan untuk peningkatan nilai aset kita. Ya, jangan sampai kita investasi capek-capek, kepake tadi gak ada emergency, ya kan aset kita jual, jualnya harga murah. Kita punya utang banyak, ambil dari investasi. Padahal secara percentage logikanya selalu lebih mahal bunga ketika kita minjem dibanding bunga investasi. Ya kan? Kita masuk ke deposito cuma dapat 5-6%, bahkan sekarang cuma 3-4%. Utang jangan sedih bos, ketika diturunin sekarang sama BI pun tetap 1,5%, 2% sebulan kartu kredit gitu kan. Tetap aja lebih mahal, kalau dikalikan 12% gitu kan. Jadi itu yang, atau 24% malah kan. Nah jadi itu yang harus kita siasatin supaya investasi yang terakhir tadi kita lakukan, itu udah bener-bener sesuai sama kemampuan kita. Sesuai kemampuan dan juga maksimal ya. Benar, gak kepake, gak keganggu dari 4 poin Dari yang 4 poin yang tadi itu bagus banget itu tipsnya untuk property people. Disimak lagi nih atau nanti kalau misalnya kurang ditinggal ulang lagi ya untuk tips-tipsnya. Nah kalau buat Mas Pras sendiri
Mbak punya budget, udah tahu belum sih? Kamu itu udah ngitungin belum sih yang kayak sebulan budget untuk keluarga tuh berapa gitu? Atau kamu memang Itu pasti. persenannya gitu? Persenannya ya berapa ya? Ya ada lah, begitulah. Ada ya? Males, ya gitu begitulah. Ya ada beberapa yang harus gua cari terus, jadi dan gue juga punya manajemen, jadi kita kayak ada sebulan gue tuh minimal harus dapat segini nih. Jadi emang udah dicariin dari manajemen gitu. Pokoknya kamu udah ada per bulannya hitung-hitungannya, udah Betul. mantap lah ya. Iya. Jangan sampai nggak ada pulang kepake. Aduh, jangan dong. Oh ya, masalah investasi juga, aku juga investasi kerbau di kampung. Serius? Iya, jadi kerbau. Gue beli Beneran? kerbau betina. Iya, betina. Ntar kan dia wok. Kan dia kan punya anak. Wok tuh Nah, apa? anak itu ntar kita gedein lagi gitu, Mas. Gue, Mas. Ya lucu-lucuan aja awalnya. Masa beli kerbau, teman-teman. Wah, beli kerbau. Iya. Wah, aneh banget nih orang nih. Tapi menghasilkan. Tapi ternyata. gimana hasilnya? Oke. Menghasilkan, anaknya lucu-lucu gitu. Lucu juga ya punya investasi kerbau ya, gue gak Iya, kepikiran loh kayak kerbau. gitu. Juga ya yang mau beli Iya. kerbau ya ternyata marketnya Kalau ya. Ada Karena banyak. di juga ya? Padang, di Padang kan? Padang. Di Padang itu orang mau pengesahan gelar datuk itu potong kerbau. Kerbau. Jadi banyak market Dan itu itu di bisa Padang. 70 juta sampai 80 juta satu kerbau. Wah. Itu. Nah, kalau misalnya dari sisi milenial sendiri ya, kalau dari kamu tuh merasa susah nggak untuk menabung tuh susah nggak sih? Ya, susah struggling gitu kan, Iya. apalagi biaya hidup makin mahal tapi kenaikan gaji ya gitulah. Milenial pasti pada tahu. Ya sama kayak investasi ya, jadi nggak beraninya main yang high risk, ya mau nggak mau yang low risk aja, yang biasa-biasa aja tapi yang paling nggak rugi gitulah. Biasa sih kita mainnya reksadana gitu. Ini baru denger nih ada investasi Jangkrik, Mbak, kerbau. jangkrik. Wah, itu duitnya banyak juga tuh. Jangkrik, gokil. Udah kambing jangkrik ya. Ini nanti denger nih. iya, Ada. membuka Banyak buat makanan pemikiran arwana property tuh. people nih. Wow, mind blown. Gitu. Berarti itu solusinya ya dari kamu ya? Itu dari aku pribadi ya, Iya, as dari a millennial. Dari milenial berarti kamu mencari yang slow. Ya, yang low steady risk, aja. yang steady aja. Ya, mungkin teman-teman aku ada yang berani main high risk ya, kalau mereka ready ya why not gitu kan ya, asal nggak ada tanggungan tadi, asal syarat-syaratnya dari kayak Mas Karis tadi. Nanti lain kali Mas Karis datang deh ke komunitas kita. Ngajarin kita juga mau. Cuma sayang banget. Gue gak diajak gue. Iya loh, dia ajak loh, dirimu Dia dirimu insecure yang langsung. dengerin, dirimu yang dengerin, dia yang bicara gitu kan. Tenang-tenang diajak ya, kita ajak semuanya di Kan sini. sesama milenial kita. Yang di sini juga boleh ya ngajak-ngajak milenial dong. lain ya, karena sayang banget nih aku udah waktu ngobrol sama mbaknya udah selesai. Tapi untuk bagi property people yang penasaran bisa juga follow Instagramnya apa tuh mbak? @milenialpintar.id, bahasa Indonesia, L-nya 1, N-nya 1. Milenial pintar ID. Ya. Jadi buat kalian-kalian milenial yang mau tahu update tentang hal-hal yang milenial juga dan penasaran masih dengan apa sih milenial pintar itu, tinggal di follow aja ya. Makasih ya Mbak udah datang hari ini. Ya, Thank you Thank so you semuanya. much atas kehadirannya. Mbak hati-hati Mbak hati-hati ya kelihatannya. Ya. Tapi jangan khawatir nih, karena kita masih ada pembahasan seru lainnya bareng bintang tamu kita lain. Saat ini sudah hadir Marketing Communication Manager dari Rumah 123. Halo. Yaitu Mbak Elizabeth Cornelia atau yang biasa disebut Mbak Koni. Halo Mbak Koni. Apa kabar Mbak Koni? Baik, gimana kabarnya nih? Sehat ya semuanya? Semuanya Sehat, sehat. semuanya Oke. Nah sebelum kita lanjut nih buat teman-teman yang mau ngambil snack silakan bisa diambil snacknya ya. Nih FYI boleh di counter sebelah kanan. Satu-satu Situ tapi. situ ya. Jangan semua kalian ambil Dari ya. saya kiri ya satu-satu ya. Ya. Nah Mbak Koni apa kabar hari ini? Baik. Halo Mbak. Halo. Mbak Koni. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Kenapa nih? Ngobrol sama Mbak Koni. Mbak aku mau nanya. Mau jual rumah ya? Rencana Atau mau beli rumah? mau beli rumah saya. Habis ini kita lanjut ya? Ya, enggak sekarang aja nih. Jangan Jangan dong dong. lagi tapping. Mbak Koni, aku Yes. mau nanya nih, benar gak sih sandwich generation itu kesulitan untuk membeli hunian menurut kamu? Kayak tadi udah dijelasin banget, jelas sama Mas Karisma ya. Jadi memang
sandwich generation ini kan dia menghidupi 3 generasi ya. Sebenarnya memang udah pasti berat banget. Tapi yang harus ditekankan lagi buat sandwich generation, ini termasuk saya juga sebenarnya, itu tuh rumah adalah kebutuhan primer. Jadi memang kita harus punya sih, karena kan itu tempat berlindung kita ya. Jadi sebenarnya gimana sih supaya generasi sandwich ini bisa tetap beli rumah? Benar. Pertama udah pasti ya tadi Mas Karisma jelasin udah clear banget, kita harus melek edukasi finansial. Yang kedua menurut aku adalah kayak Mas Pras, udah harus cari penghasilan dari sumber lain nih. Investasi kerbau, punya store ya, store di Padang. Gitu. Di Jakarta semua dihajar, talk show, podcast, YouTube gitu. Jadi mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, Punya yuk tenaga, gitu. Kita harus cari sumber penghasilan yang lain gitu. Karena meskipun juga yang 9 to 5 juga mungkin mulai udah harus melek cari income dari yang lain. Sampingan, kali ya. iya mungkin kan bisa ya. Sekarang ada usaha online, jual baju, atau misalnya yang jago bikin kue, masak itu kayaknya gampang banget kok sekarang ya dari Instagram gitu. Kayaknya udah sangat dipermudah banget dengan teknologi. Yang kedua harus disadari juga kalau harga rumah, harga properti itu nggak tingginya itu tidak sebanding dengan salary. Tadi Mbak Felis juga udah jelasin gitu berapa sih salarynya kita, apalagi yang karyawan gitu ya. Dan kenaikan harga properti itu bisa berkali-kali lipatnya. Jadi kalau semakin ditunda ya semakin nggak kebeli. Yang tadinya pengen beli di Jakarta Selatan, dapetnya di Selatan Jakarta. Gitu aja terus gitu. Beda ya, kebalik ya. Kalau kebalik itu beda arti ya. Jadi beda arti kan gitu. Jadi memang harus generasi sandwich ini harus sadar banget kalau properti adalah hal utama yang penting untuk dibeli pertama juga, untuk bisa jadi investasi atau bisa yang pastinya bisa digunakan buat sehari-harinya dia juga kan, gitu buat keluarganya. Apakah itu juga yang membuat, aku kan suka lihat nih sekarang ada rumah-rumah yang rumah-rumah khusus milenial yang harganya nggak begitu tinggi, terlalu mahal ya. Space-nya nggak gitu besar, tapi dia biasanya tuh yang kayak tinggi ke atas. Ya gitu. biasanya luas tanahnya kecil, tapi ke atas kan luas bangunannya, betul. Mungkin itu juga targetnya itu adalah solusi sebenarnya buat si milenial itu ya. Betul. Biasanya kalau di situ nyari-nyari kayak gitu di rumah 123 ada kali ya? Ada banyak. Ada banyak ya. Mau properti baru, properti second, itu kita lengkap juga dari harganya berapa, mungkin teman-teman juga pada tahu dari 150 jutaan sampai yang MM-an juga kita lengkap. Jadi langsung di search aja itu di rumah 123 ya. Jadi bisa cari properti sesuai kemampuan. Selain itu juga di rumah 123 mungkin sedikit promo, kita tuh ada produk baru itu sebenarnya kayak kalkulator KPR tapi bisa menghitung penghasilan kalian dan cari properti yang sesuai dengan kemampuan. Jadi contoh ya, Mas Pras misalnya masukin tuh salary-nya per bulan berapa, penghasilan per bulan. Masukin juga misalnya ada cicilan kah, tinggal dimasukin, terus harga rumah yang pengen ngambil misalnya KPR-nya berapa tahun kah. Terus nanti keluar tuh harga, satu lagi sama DP yang disediakan berapa. Misalnya punya tabungan untuk DP berapa. Nanti keluar tuh rumah atau properti yang cocok buat kamu adalah harga rumah sekian. Nanti kamu harus disiapin biaya sekian, cicilannya sekian. Atau misalnya ada tambahan DP yang harus disiapkan, juga dimasukin situ. Lalu keluar juga ada rekomendasi propertinya. Itu jadi ada rekomendasinya juga ada ya. juga di situ. Menarik jadi langsung aja cek ke website rumah 123, langsung bisa cari sesuai dengan salary-nya teman-teman jadi gitu. Di rumah 123 itu ada fasilitas seperti itu ya. Jadi ngebantu banget nih buat milenial untuk kayak hitung-hitungannya lebih gampang. Karena kalau nggak kan kita kadang mungkin harus ke bank, nanya ke bank juga repot ya, effort. Benar. Langsung ke situ, jadi kita langsung tahu nih dengan penghasilan kita sebulan ini, kira-kira kita bisa dapat properti yang harga berapa sih? Gitu. Kalau menurut Mbak sendiri hunian yang cocok sebenarnya tuh buat sandwich generation tuh yang seperti apa sih? Kayaknya itu sebenarnya tergantung sama pribadinya, sama kondisi finansial masing-masingnya ya. Jadi kayak Mas Pras nih, mungkin Mas Pras udah mikir nih umur 50 gue harus balik ke kampung, hidup di sana. Jadi mendingan dia investasinya di sana nih, beli rumah di kampung, beli tanah ya, bener gak sih Mas Pras? Atau misalnya Mbak Putri mungkin pengen punya usaha, bikin store juga di Jakarta. Ya mungkin investasinya bisa ruko, di bawahnya dibikin store, atasnya buat tempat tinggal. Jadi sebenarnya apapun investasinya yang pasti disesuaikan aja sama kebutuhan dan uangnya juga ya. Yang pasti jangan sampai ngacak-ngacak plot keuangannya itu ya Mas. Jadi nggak boleh pakai dana darurat dan lain-lainnya itu ya Mas ya, biar lebih aman ya.
gitu. Kalau buat Mas Pras nih sebagai orang yang membiayai keuangan keluarga, ada nggak sih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keinginan kamu sendiri, beli sepatu lah, beli baju lah, atau grooming lah? Kan rambutnya sekarang udah kayak Chef Juna nih, ya kan? Iya kayak Chef Juna, butuh conditioner gitu. Kurang Mas marah-marah nggak ada yang doang nawarin kayaknya. Mas Pars nggak ada yang nawarin iklan shampoo gitu nggak? Iya Mas. Keren banget loh rambutnya. Nggak, Iya bagi sponsor mau Sponsor nih nih untuk shampoo. Belum Mas ada Pras sih. juga dapat brand shampoo. Belum ada sih. Belum Belum ada. Ya rambut bagus, muka kurang kayaknya. Ya jangan gitu dong. Begitu. Ya, apa tadi pertanyaannya, Pak? Kan kamu kan membiayai keluarga, membiayai orang tua juga. kesulitan Ya buat buat diri gua kamu sendiri sendiri ya? nih gitu. Kamu ada nggak kayak menyisikan untuk diri kamu? Oh ya untuk gue sendiri segini. Ya. Sekarang ini udah mulai nggak mikirin banget sih. Oh, Jadi oke. ya udah buat anak gitu-gitu. Kalau kayak beli sepatu ya sekali sebulan aja lah. Kalau dulu mungkin ada duit langsung beli sepatu. Gua Beli sepatu tidak mau terus kalah dengan orang itu. Sekarang ya lebih ya sudahlah gitu, mending gua simpen uangnya buat buat siapa yang membutuhkan lah, kan banyak banget tanggungan hidup. jadi sekarang ini udah emang mulai jarang ya Mulai untuk jarang. buat Jadi ya diri sendiri. ngalir aja sih. Tapi kan Gitu. tetap aja kamu pasti harus kayak mungkin sesekali beli apa, ada ini nggak kayak budget gak boleh melebihi sekian rupiah gitu. Mau udah di set gitu. Oke, gue buat diri gue sendiri pokoknya nggak boleh melebihi ini gitu. Nggak nentu ada. sih. Nggak Nggak nentu ya? nentu. Ya mungkin bulan ini nggak ada beli apa-apa, nggak ada beli baju, nggak ada beli. Mungkin oke. bulan besok ternyata ada acara ini, kayaknya gue harus beli baju gitu. Oke. Jadi beli barangnya ketika udah mau kerja aja biasanya. Berarti lebih ke kebutuhan. Kebutuhan sekarang saja. ya, bukan keinginan ya. Saya apa-apa malas mengeluarkan buat yang wah kayaknya masih bisa dipakai nih gitu. Kayak handphone nih, ini dikasih orang sih mah. Lah enak banget Dan dong. gitu, jadi ya alhamdulillah syukur gitu, ngapain lagi kita harus nyari gitu. Kalau Dikasih siapa kalau boleh tahu? Siapa tahu saya dapat juga kasih satu. teman saya kaya banget dia, Oh, terus iya. saya main-main terus mungkin saya dikira lucu kali ya. Iya. Lucu lu nih handphone gitu. Oh gitu. Anjir. Gitu. Mungkin ya Gitu. kita harus investasi ke teman-teman kaya iya. Iya, Biar dikasih handphone juga. Nah aku kan dari tadi kita udah nanya-nanya nih, aku sekarang mau ngajakin Mas Pras main game, main-main. Yaitu namanya adalah Ceban, cepat beri jawaban. Siap, oke. Caranya Mas Pras cukup menjawab satu pertanyaan satu jawaban dari dua pertanyaan ini, tapi nggak boleh mikir, Ya. harus cepat ya. Nanti ada di situ tuh muter, kamu bilang stop gitu, oke? Situ ya. Mas Kevin, Mas Kevin. putarkan Mas Kevin. Suka nih saya muter-muter nih. Muter. Cet. Coba dibilang stopnya. Stop. Ya, Kayak kasino ya. nih ya. ya. Apa itu dia Apa itu tadi keluarnya? Nah, Mas, seandainya tidak menjadi komika, kamu akan bekerja sebagai Anak band kali ya, di main band di kafe gitu kayaknya. serius? Serius. Dulu Karena kamu sebelum suka stand musik. up ngeband dulu. Oh serius? Serius. Terus Bagian apa? Bagian ini saya vokal. Itu drum. Apa itu? Drum ya? Kalau vokal begini. Gitar saya. Oh bagian Gitar. gitar. Terus ketemu stand up. Wah kayaknya duitnya lebih banyak. Aduh. Gitu. Karena sebentar durasinya Iya, kalau Cuannya? ngeband kadang kan kita sejuta bagi 6 ya. bagi-bagi rame-rame ya. Ini sejuta sendiri. Wah, saya tinggalkan ini gitu. Agak setuju. Gitu sih. Oke gitu jawabannya. Oke, ada yang kedua nih. Minta diputerin lagi dong, Mas Kevin. Puter. Stop. Stop. Nah, di mana itu? Lifestyle. Punya duit Nah, banyak tuh. punya duit banyak lebih memilih staycation atau beli properti yang banyak? Beli properti lah. Beli properti yang banyak Beli ya. properti di Iya. rumah 1 2 3 saya. Iya emang bener. Yang diutamakan properti dulu, baru nanti kalau misalnya ada uang yang tersisa baru staycation kali ya, kayak Staycation. gitu ya. Ya. Ayo lagi boleh Mas Kevin? Ada lagi dong. Diputer. Stop. Yang manja dong bilang stopnya. Stop bang. Stop
Stop bang. Apa ini munculnya? Dalam sebulan. Dalam sebulan minimal berapa dana yang disisihkan untuk masa depan? Ya. Ayo dong, kira-kira ini aja range. 2.000 kali. Ya, 2000 dolar apa gimana nih? Ya, berapa ya? 20 juta kayaknya. 20 juta? Harus ya segitu ya? Iya, kalau nggak ada 10 juta lah. Oke, gitu nggak tentu ya kan, kita rezeki harimau ya. Ada yang dapetnya tikus ya makan tikus gitu, dapetnya kijang ya makan kijang. Tapi minimal sih 10. Minimal 10. Itu udah paling minimal banget. Iya, sempat ada orang lebih lucu daripada saya, ntar saya panik dong dipakai duit itu. Gitu. Oke. Mikirnya gitu. Yang berikutnya salah Mas nggak sih? Kevin? Salah nggak sih? Gitu. Enggak ya? Nggak apa-apa ya. Benar ya. Iya. Nggak apa. Terus Ya itu lagi. Masih ada lagi nih? Iya, masih ada lagi. Puter bang. Terus bang, dan stop bang. Udah enak bang, stop bang. Udah enak tuh bang. Ya asik, investasi lagi. Apa ini pertanyaan? Investasi terbaik menurut kamu apa? Ya itu jual beli kerbau. Mantap itu, asli. Sumpah. Serius itu ya, kita cuma bayar itu? satu orang buat ngerawat dia. Terus kita bayar paling ya ngasih. Sekarang udah berapa mas kerbaunya nih mas di kampung? Iya. Udah 4 kali. Udah 4? Serius 4? Iya. Serius 4. Tapi kerbau tuh dari kecil ke gedenya itu lama gak sih? Beli gede. Iya. Beli gede, terus dia perawan. Diperawan nih dengan kerbau lain. Terus ini terus dia di blur. Ya, terus dia beranak, itu bagi 2 lagi, nanti misal dijual itu dibagi 2 lagi. Kerbau itu lama gak sih kalau kerbau? Lumayan. Berapa lama tuh kira-kira? Tergantung sih. Kadang ada juga yang mau beli kecil. Dia nggak harus gede kan. Kalau kecil berarti dia pengen melihara. Kayaknya itu kayak datuk-datuk yang emang udah punya ini juga. Wah ini sehat nih. Yuk beli gitu. Awal mulanya dari 1 kerbau dulu kali ya? Ya 1, ada duit saya waktu itu. Oh iya, habis itu kayaknya gara-gara coba-coba sih temen di kampung mainin kerbau. Ngapain lu main kerbau? Ada tahu duitnya. Terus aku beli, dirawat. Kebetulan waktu itu ada datuk yang mau beli juga. Nah di situ tuh mulai, wah oke juga nih. Gitu. Kita lanjutkan. Iya kita lanjutkan, investasi menurut saya kan. Iya itu juga termasuk investasi. Wow murah banget daripada beli gitu. Lebih baik saya main kerbau. Kamu ada kepikiran untuk selanjutnya habis kerbau, ada yang mau kepikiran investasi di properti nggak? Kos-kosan kayaknya. Kos-kosan ya. Kos-kosan ya Mbak ya. Juragan kos-kosan. Mantep tuh kos-kosan. Iya, apalagi sekarang banyak yang kayak co-living gitu. Iya. Yang bagus interiornya. Betul, kosan gitu. campur lah gitu. Itu lebih laku tuh. Oke. Jujur saya teman saya ada tuh main kosan campur di daerah-daerah Kalibata. Wah duitnya banyak banget. Iya. Gila. Kalibata ya. Iya di daerah Kalibata ya ramai. Kalibata bro. Gitu. Kalibata. Iya. Oke baik. Sama apa ya? Klub kali. Oh klub juga? Iya. Okay. Kenapa ya kalau dosa tuh banyak uang ya? Klub tuh mantep juga tuh. Tapi kos-kosan sih saya pengen ya. Abis kerbau kos-kosan ya, amin ya. Amin. Yang campur. Ya, Oke. campur boleh lah. Ini ada putaran satu lagi. Boleh diputar lagi. Masih ada satu lagi. Abang. Gas. Putar. Stop. Mantap. Stop. Apa soal apa nih? Campur. Kategori cinta. Sampaikan pesan cintamu kepada orang tersayangmu. Ayo dong. Pesannya apa nih? Boleh kameranya di sebelah sini ya. Untuk orang tercinta Mas Pras. Saya buat ibu nih. Iya. Tolong musik-musik agak-agak sedih. Aduh. Ya. Ini Mas Pras harus sampai nangis ya. Sampai nangis biar masuk ke TikTok Anjir FYP. di zoom itu. Ngapain? Nanti di zoom ke matanya ya, jangan lupa. Ya buat apa ya, buat ibu tercinta lah, mendiang ibu tercinta. Anakmu berjuang banget di rantau orang. Dan syukur adik-adik masih bisa makan enak. Tapi kadang ngeselin GoFood mulu gitu. Tapi janji Pras ke ibu sejauh ini sudah ditepati dan insya Allah secepatnya masjidnya kebangun, amin. Amin.
dimasukin ke TikTok boleh tuh potongannya ya Mas ya. Langsung viral. Nah sebelum melanjutkan aku mau ngingetin juga nih buat property people yang di rumah dan yang di sini untuk selalu subscribe YouTube Rumah 123 dan nyalain loncengnya biar tetap update berbagai konten seru seputar properti. Nah ini kan dari tadi aku mulu nih yang nanya-nanya. Nah sekarang aku mau melemparkan pertanyaan nih ke property people yang hadir di sini. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan kepada bintang tamu kita ini? Boleh? Penonton? Cakep. Mau nanya apa nih? Ada yang mau nanya nggak di sini? Wah, Bang di ujung tadi tunjuk tangan tuh yang pakai topi. Iya. Boleh nanya, yang di nanya, ujung? Bang. Ada tadi yang Apa, mau Bang? nanya. Jangan mau malu, Bang. Dapat cuan loh, Bang. Bang, Mas. tanya. Mbak. Hah? Enggak, nonton doang Abang di sini. Jadi ini tuh ada Mbak. yang di belakang. Ada. Mbak Fitri. Mana tuh? Yang mana tuh? Boleh dikasih. Ya, Mas. Nah, Silakan, itu Mas. baju biru ya. Ini terkait cash flow, Mas Karisma. Cash flow menurut Mas Karisma, kalau saya mempunyai impian untuk memiliki sebuah sesuatu, kita kan harus disiplin ya. Disiplin cash flow-nya seperti apa gitu supaya kita bisa mewujudkan hal tersebut. Ya disiplin cash flow-nya seperti apa agar kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Kiat-kiatnya bagaimana sih kita sebagai generasi sandwich-nya supaya ya kita punya keinginan tapi kita pun juga bisa mewujudkan gitu. Oke. Pengen nanya juga ke Mas Pras sih, udah apa sebenarnya? Iya, iya. Oh, iya. Boleh Mas. Silakan demi itu. Mau dijawab dulu nggak yang Mas Karisma dulu? Nanti habis itu ke Mas Pras. Sekalian Sekalian aja, aja, ya udah boleh. 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 Yes. Yes. Udah Pras ya. Iya. Tahu gue. Lanjut Mas. Udah Pras ya. Udah Pras Teguh ya. Harusnya udah Pasarial ya Pak. Hah? Ini udah Pras Teguh pasti Jawa ya Pak biasanya. Iya. Bapak saya Jawa. Bapak saya Jawa. Oke. Udah Pras. Jadi gini, dari yang udah Pras sampaikan tadi kan banyak banget yang investasi yang harus kita miliki. Dan kita memang di kedepannya kita ingin memiliki dan kita ingin menjumlahkan pada keturunan kita ya kita bisa memberikan mereka yang terbaik gitu ya. Nah, Mas Pras ingin mewujudkan hal tersebut, bagaimana caranya untuk Mas Pras bisa misalnya dari hal-hal yang kecil atau ada hal-hal yang tidak dilihat orang lain yang kenapa Mas Pras ingin melakukan hal tersebut gitu. Ya. Gitu. Siap. Ya bahasanya seperti itu. Ya thank you. Terima kasih. Terima kasih. Nih mungkin menjawab pertanyaan yang pertama dulu kali ya buat Mas Karisma ya. Tadi aku ulang lagi pertanyaannya. Dari segi mental apa yang harus disiapkan oleh milenial dari mentalnya dulu nih? Ini berarti kondisinya kita sudah terkena ya, generasi sandwich lah. Kita sudah menghadapi tanggung jawab gitu kan, menanggung beban yang di atas dan di bawah. Oke. Yang pertama adalah meyakini dulu seperti Mas Pras yang tadi ceritakan. Kita yakin bahwa tidak ada satu cobaan pun yang kita nggak bisa lewatin. Udah itu dulu aja. Amin. Ya, ini udah kondisi udah terjadi ya. Bukan nanti kita ke anak kita, lu juga nggak mungkin nggak mampu lah ke orang tua gitu, nggak gitu. Mentalitinya adalah kita positive thinking dulu bahwa pasti akan ada hal positif di luar dari challenge yang saat ini kita hadapin. Entah itu akhirnya kita jadi semakin semangat untuk kerja. Sama seperti motivasi saya tuh misalnya masih ABG ya, masih zaman-zaman lulus kuliah gitu kan. Lagi cita-citanya sesama seseorang terus kita diputusin gitu misalnya. Motivasi saya adalah nanti lu akan nyesel lu putusin gue gitu loh. Berarti caranya apa? Lu akan melihat the best revenge is success. Ya kan? Cara gue untuk membuktikan lu nyesel nantinya adalah gue menjadi orang sukses. Misalnya gitu. Jadi mentality yang pertama adalah kita meyakini dulu bahwa kita nggak mungkin nggak bisa ngelewatin itu. Yang kedua adalah, ini lebih teknikal ya. Lebih teknikal berarti adalah kita bisa mengatur prioritas keuangan kita itu seperti apa. Karena kuncinya ketika kita sudah ngatur prioritas, apa sih sekarang kita disiplin setiap bulan keluar untuk orang tua kita misalnya 2-3 juta. Kita buat keluarga otomatis paling besar ya, anggaplah misalnya di atas 5-6 juta. Sisanya itulah yang nanti akan kita pakai untuk kebutuhan yang lain. Itu dulu yang dipenuhin. Jadi kalau fokusnya sudah ada, otomatis kita akan keluar itu seperti tadi yang saya cerita gitu ya. Kita dipaksa keluar uang di awal untuk kita investasi, ini tapi beda. Kita keluar untuk cash flow yang memang kita wajib keluarkan.
Karena nanti pasti akan ada lah nilai-nilai kita akan dapat ketika kita yakin memang ini ajang kita untuk berbakti ya. Yang kedua, ini penting banget untuk kita mulai dari sekarang ya. Ternyata kalau tadi ngomong mental capek ya gitu ketika kita menanggung beban di atas dan di bawah. Kalau tadi ekstrimnya Mas Pras bilang sedih sih orang tua gue, emak gue udah meninggal tapi ternyata ya kurang juga sih bebannya gitu kan. Tapi itu mentality yang harus kita siapin dari sekarang bahwa nggak enak loh kita berada di generasi sandwich gitu loh. Sehingga dari sekarang udah saatnya kita mulai nih. Mulai untuk menyisihkan apa yang kita punya tadi untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Enak kan kalau kita ternyata udah jadi orang Karena tua, udah kita nggak ya. membebani anak kita. Bener. Ya kan kondisinya tuh enak banget sehingga kita bisa ngatur sendiri. Gitu loh, kita mau kemana, kita bisa ngatur sendiri, kita mau investasi kemana. Lah sekarang kita dikasih segitu, cukup gak cukup harus cukup gitu kan. Kalau misalnya kita punya uang lebih kan, kita mau main orang tua nih, orang tua gaul, cobain kripto, ya suka-suka gue, duit-duit gue gitu kan istilahnya. Jadi gak ada lagi yang ngebatasin gitu loh. Tinggal nanti kita yang membangun mental sedari sekarang itu generasi sandwich, jangan sampai nanti anak kita mengalami hal yang sama seperti kita. Benar, karena gak akan pernah tahu nih ke depannya kan kondisi makin berat ya. Pemerintah ngasih jor-joran 800 triliun anggaran COVID-19 gak gratis bos. PPR sekarang ditambah, pajak sekarang diincar segala macam, gak gratis dibalikin. Sekarang ini udah mulai momen kita ngebalikin duit dari masyarakat. Listrik dinaikin yang 3.000 volt ke atas. Jadi itu udah bener di ada take and give lah pasti dari pemerintah kemarin. Tinggal nanti kita mengatur seperti apa. Itu yang pertama ya berarti ya. Yang kedua adalah tadi apa pertanyaannya? Cash flow. Cash flow ya. Nah jadi cash flow balik lagi nih. Ketika kita sudah setting priority, maka seharusnya kita jadi punya budgeting. Budgeting itu berarti sebuah skema anggaran simple lah gitu ya. Yang kita bisa buat secara tertulis, apalagi sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunain ya. Untuk mengatur pengeluaran. Tinggal kita ujung-ujungnya disiplin dengan apa yang sudah kita tetapin tadi. Betul. Kan kita udah yang paling awal itu kan investment dulu tadi kan, investment ya udah, terus kita udah tahu bayar hutangnya seberapa besar, nanti baru kita untuk kebutuhan hidup. Maka nanti kebutuhan hidup itulah yang akan menyesuaikan dari apa yang tadi sudah kita investasiin di awal. Cukup gak cukup pasti akan cukup, karena tadi yang kita lihat balik lagi nih ya kan, kondisi kita ketika ngomongin cash flow, seberapapun besarnya penghasilan kita tidak akan pernah cukup karena kita pasti akan selalu punya keinginan. Betul, Ya kan? betul. Ketika saya gaji 5 juta masih bukan pikiran motor. Ketika saya punya double digit gajinya udah pikiran mobil. Double digitnya nambah jadi 20-an 30-an pikiran punya rumah. Gitu kan. Jadi udah banyak banget keinginan yang pasti akan kita harus ingin dikontrol penuhi. juga ya. Betul. Gitu ya. Nah, untuk kalau pertanyaan buat Mas Pras tadi, singkatnya aja nih Mas, apa sih yang kamu lakukan untuk mewujudkan mimpi kamu bisa punya rumah? Punya rumah. Iya, awalnya tuh gimana? Kamu nabung? Udah pasti udah nabung. pasti nabung. Ya kalau Dari menurut umur berapakah kamu bisa mulai nabung? Dan beli rumahnya di umur berapa? Kan kamu sudah berkeluarga tuh. Iya, di umur 25 tuh udah mulai nabung. 25, 23 kan awal merit terus hancur-hancuran lah gitu. Terus 25 tiba-tiba dikasih rezeki, terus ada beberapa konten YouTube. Nah dari konten YouTube ini mulai bisa bikin merchandise sendiri. Nah itu mulai nabung, beli rumah di umur 30. Di umur 30? 30. Oke. Terus dari pertanyaan Mas juga kenapa bisa mikir hal-hal kayak kerbau gitu-gitu. Nggak tahu juga Mas, saya jalan bingung, tuannya aja udah emang gitu udah ya. Jalannya saya pengen itu ternyata ada aja gitu. Tapi sih emang biasanya kalau kayak baju itu ya, itu emang saya desain kayak bikin sketsa gitu, terus ada tagline apa, terus orang tahu semua, saya bikin bajunya. Begitu. Terus cara ngejualnya mungkin saya suruh kayak pejabat gitu. Apa tuh? Iya, pakai baju itu gitu. Misal nih, saya ada baju namanya PTK. Apa tuh PTK? PTK ya. Itu kayak bahasa kasarnya Padang lah gitu. Oh, jangan disebut kali ya. Makanya saya nggak sebut ya. Tapi kalau ada orang nanya ya Pras Teguh keren gitu. Oh. Cuman kalau menurut saya itu ada artinya, tapi yang pakai misalnya wali kota gitu kan kocak banget ya pakai itu. Gitu. Terus ya gimmicknya aja sih dipikirin. Gitu. Oke, makasih ya Mas Pras atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih banyak. Nah, aku mau nanya lagi nih, siapa di sini yang mau bertanya? Aku mau ngingetin juga akan mendapatkan e-wallet total Rp500.000 untuk 5 orang. Caranya cukup posting keseruan kita hari ini di IG story, terus mention 3 teman kalian dan pakai hashtag
Ngopi on ground dan hashtag ada buat kamu. Nah siapa tahu nih kamu beruntung dan terpilih dan nanti dihubungi oleh tim Rumah 123. Nah balik lagi nih, ada lagi nggak yang mau nanya-nanya penonton? Mbak boleh dikasih mic-nya. Oh masnya dulu ya, oke. Siapa namanya mas? Halo, selamat sore. Sore. Saya Anggrea. Mau bertanya ini terkait dengan milenial. Yes. Itu kan seringkali kita ini YOLO. Ya kan, you only live once. Yes. Ya kan? Nah, gimana strategi agar kita bisa tetap mulai investasi pasif tapi tetap bisa ngopi-ngopi. Ngopi, waduh cakep banget pertanyaannya. Terus yang kedua terkait dengan investasi pasif itu kan salah satunya lewat properti ya. Kalau kita mau investasi properti, lebih baik properti yang baru atau properti second. Nah, itu mohon tanggapan dari mau tanya ke siapa itu pertanyaan? Ke Kak Cornelia. Kak Cornelia. Ya, lebih baik properti baru apa second? Lebih Nah, baik kalau kita pakai aplikasi Rumah 123 itu bedanya dengan aplikasi lain itu apa? Cakep. Terima kasih. Sama-sama. Nah Mbak, boleh tepuk tangan ya semuanya. Terima kasih. Nah Mbak, itu aku juga penasaran sih, lebih baik rumah baru atau rumah second? Nah. Oke, Mas tadi siapa namanya Mas? Mas Andrea. Thank you ya Mas, pertanyaan bagus banget. Oke, kalau sebenarnya lebih baik rumah baru atau rumah second, sebenarnya sama-sama bagus Mas. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan sama finansialnya. Beberapa kalau rumah second itu ada yang bisa KPR, ada yang enggak. Biasanya kan ada lokasinya. Jadi kalau Mas merasa, dan sama biasanya juga kalau rumah second, ada beberapa orang yang memilih rumah second tapi misalnya lokasinya agak lebih dekat ke Jakarta. Tapi dia sanggupnya rumah baru tapi mungkin agak pinggir Jakarta gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya nih Mas. Lebih butuh yang mana nih? Kalau mungkin mikirin lebih ke lokasi, berarti better saya cari rumah second tapi agak deket Jakarta gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya duitnya cukupnya hanya bisa KPR dan ternyata rumahnya itu tidak bisa untuk KPR, mau nggak mau biasanya kita harus beli rumah baru gitu. Tapi dua-duanya punya kekurangan sama kelebihannya juga masing-masing sih. Jadi memang kayak contoh kalau rumah baru berarti Mas harus lebih detail. Developernya tuh cari tahu nih developernya siapa gitu. Terus gimana dengan cara untuk nyicilnya tuh seperti apa, bunganya akan fluktuatif atau enggak gitu. Jadi itu harus pikirkan. Kalau rumah second juga lebih ke kondisi rumahnya nih Mas. Biasanya di fotonya nih bagus nih, tapi ternyata banyak juga yang contohnya misalnya listriknya ada yang nyolong. Wah. Itu ada aja yang kayak gitu. Jadi itu harus dipikirkan juga tuh. Tahu detail nih dari sambungan listriknya dalemannya, terus bangunannya udah berapa tahun, apakah perlu renovasi dan lain-lain gitu. Jadi cost-nya bisa jadi kalau rumah baru enaknya udah jadi tinggal tempatin, kalau rumah second mungkin ada cost lagi yang harus dipikirkan untuk renovasi. Gitu. Yang pertanyaan kedua mengenai aplikasi, aplikasi Rumah 123 dengan aplikasi lain, yang tadi mungkin aku juga udah jelasin sedikit, aplikasi kita bisa ngitung nih Mas. Misalnya Mas penghasilannya per bulannya berapa, terus cocoknya dengan harga properti berapa. Itu kita udah ada yang mungkin di aplikasi lain tuh belum ada. Kedua mungkin kita juga udah punya kalkulator KPR dengan banyak ilustrasi dari perbankan yang ada di Indonesia gitu. Jadi ada beberapa bank yang kita udah masukin tenor bunganya berapa. Jadi Mas tinggal masukin nih mau pilih pakai pakai bank swasta BCA gitu ya. Kalau mau pakai KPR pakai BCA, cicilannya berapa per bulan, dapatnya bunga berapa. Itu mungkin baru kita juga sih yang dengan selengkap itu dengan bunganya. Berarti gitu. sedetail itu juga sedetail itu juga. Cuma Rumah 123 Mas, nggak ada lain Mas. Betul. Hanya cuma itu rasa makanya tuh. mulai di download dan di. Ya betul, bisa langsung cek ke website-nya dan yang pasti kita akan selalu memberikan produk-produk baru untuk menjawab solusi buat propertinya teman-teman Gen Z dan milenial sih gitu. Jadi boleh banget nih inputnya kalau misalnya kayaknya kita tuh butuh yang seperti ini deh gitu. Nah itu kita bisa langsung info ke kita, jadi mungkin itu juga buat pembelajaran buat kita improve lagi produk yang sesuai dengan teman-teman semua. Itu. Oke Mbak, terima kasih, Terima kasih, Mas. atas pertanyaannya, atas jawabannya. Dan selamat buat tadi yang sudah bertanya, nanti akan dihubungi oleh tim Rumah 123 ya untuk mendapatkan hadiah e-walletnya.
Mas Pras, aku masih ada pertanyaan yang membuat aku penasaran. Apa tuh? Nah, kamu tuh sebenarnya kan kamu sandwich generation nih, tapi kamu sebenarnya tuh sejujur-jujurlinya nih, jujurly, kamu ngerasa bete nggak sih? Ternyata, aduh, gue ternyata sandwich generation lagi gitu. Dan apa ada planning ke depannya, kan kamu udah punya anak gitu loh. Planning untuk anakmu di kemudian hari. Kalau untuk planning udah ada tabungan buat sekolah mereka sendiri gitu. Ya nabung dikit karena umurnya udah 6 tahun ini dia masuk TK. Terus anjir ternyata mahal ya gitu ya. Iya, sekolah mahal aja. Terus ya maksudnya kita di Depok terus pengen yang bagus, ternyata kayak uang masuk kayak 35 juta gitu kayak gimana SD ntar ya? Gimana SMP? Gimana kuliah? Iya, kalau beban sih ya beban tapi ngalir aja. Tapi menurut gue sih selagi kita nggak ngikutin gaya hidup kaya sih. Kaya. Bener. Makasih Mas Pras atas jawabannya. Sama-sama. Makasih juga atas semua waktunya. Ini nggak berasa udah harus diselesaikan perbincangan hari ini. Makasih juga buat property people yang di rumah dan yang di sini yang udah nonton. Terima kasih ya. Makasih juga Mas Pras, Mbak atas kehadirannya. Nah, aku seneng banget karena hari ini aku juga dapat banyak insight sih, dapat banyak juga masukan, dan aku yakin banget property people juga di rumah ini mendapatkan ilmu-ilmu dari bintang tamu kita hari ini ya. Terima kasih semuanya, aku Putri Valentina, pamit undur diri. Mau konten seru dan informatif lainnya seputar properti dan tren terkini, buruan subscribe channel YouTube Rumah 123 sekarang juga. Dari nyari sampai nempatin rumah baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Bye-bye, thank you semua yang udah hadir di sini, makasih semuanya. Sama-sama, terima kasih. Makasih. Gak perlu bingung, ada kami di sini. Ya. Rumah impian dan apartemen untuk masa depan. Semua ada juga yang lele juga ternyata. Solusi properti terpercaya. Baru second semua ada. Jual rumah cepat laku. Cari rumah banyak pilihan untuk Anda. Dapat untung, dapat hunian di rumah123.com. Cari rumah, jual rumah, karena kami ada buat kamu. Rumah123.com. Jual beli properti jadi mudah. Rumah123.com. Jual beli properti jadi lebih mudah. Gak perlu bingung, ada kami di sini. Rumah impian dan apartemen untuk masa depan.